Beruang. Kemarin kita sudah belajar mengenai pengukuran luas. Ini kita belajar mengenai ciri-ciri bangun datar, segitiga, dan segitiga. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, ini dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari bangun datar, persegi, dan persegitiga. Lalu peserta didik dapat menggolongkan berbagai menjadi kelas dalam jenis-jenis bangun datar berdasarkan ciri-cirinya. Ciri bangun datar. Sini ada segi banyak yaitu suatu kurva tertutup yang dibatasi paling sedikit 3 buah ruas, 3 buah ruas garis. Banyak benda cerita kita yang membentuk bangun datar. Antara benda tersebut ada yang termasuk lebih banyak dan ada juga yang tidak. Yang pertama itu ada gambar papan tulis. Ciri-ciri dari papan tulis berbentuk persegi panjang ya anak-anak. Ciri-cirinya mempunyai 4 sisi yang berbentuk garis lurus dan antar sisi membentuk kurva tertutup. Lalu yang di bawahnya itu ada penggaris siku. Ciri-cirinya mempunyai 3 sisi berbentuk garis lurus dan antar sisi membentuk kurva tertutup. Yang di sebelahnya itu bukan termasuk segi banyak. Selanjutnya, apakah ada yang mau membaca? Saya, ya. Jadi seperti kayak misalkan kita berdasarkan sisinya jadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah yang peraturan. Yang peraturan adalah bangun yang memiliki sisi sebagai berikut. Saatnya dari sisi yang peraturan adalah sama. Panjangnya sisi yang peraturan adalah sama. Segi yang peraturan mempunyai simetri yang sama dengan jumlah sisinya. Segi yang peraturan mempunyai simetri yang sama dengan jumlah sisinya. Jadi ciri-ciri segi banyak peraturan yaitu besar sudut dari segi banyak peraturan adalah sama. Panjang dari sisi-sisi segi banyak peraturan juga sama. Nah, contohnya yaitu ini. Ini ada gambar segitiga sama sisi, ada persegi, ada segi 5 dan ada segi 6. Nah, ada yang tahu ciri-cirinya segitiga? 3 titik sudut. Ya. Memiliki 3 sisi. Ya. Ada lagi? Jumlah besar sudutnya ada berapa? Kalau dijumlahkan 180. Kalau ciri-ciri persegi yaitu memiliki 4 sisi. Memiliki 4 sisi, 4 sudut dan 4 titik sudut. Lalu memiliki 2 sisi sejajar. Nah, selanjutnya ada yang mau membaca lagi? Saya, ya. Yang selanjutnya itu ada jenis bangun segitiga. Yang kedua yaitu bangun segitiga tidak beraturan. Bangun segitiga tidak beraturan adalah bangun segitiga yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu ada misalnya sudut dari segitiga tidak beraturan adalah tidak sama. Lalu panjangnya sisi segitiga tidak beraturan adalah tidak sama. Lalu segitiga tak beraturan mempunyai simetri lingkar yang tidak sama dengan jumlah sisinya. Kemudian segitiga tidak beraturan mempunyai simetri lingkar yang tidak sama dengan jumlah sisinya. Ya, jadi ciri-ciri dari segi banyak tidak beraturan itu sudutnya tidak sama dan dari panjang sisinya juga tidak sama. Nah, contoh bangun dari segi banyak tidak beraturan yaitu ada segitiga siku-siku, ada persegi panjang, ada jajar gendang dan trapesium. Nah, di sini ada segitiga ABC. Jika kita perhatikan, kita dapat mengetahui bahwa dalam segitiga terdapat 3 ruas garis, yaitu garis AB, garis BC, dan garis AC. Nah, 3 ruas garis tersebut masing-masing dinamakan sisi. Jadi, segitiga ABC ini memiliki 3 sisi. Segitiga ABC juga memiliki 3 titik sudut, yaitu titik sudut A, titik sudut B, dan titik sudut C. Segitiga juga memiliki 3 sudut. Nah, lalu selanjutnya ada pengelompokan segitiga berdasarkan sisinya.
segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang semua sisinya sama panjang. Jadi ketiga sisinya itu panjangnya sama. Yang ketiga ada segitiga sembara. Segitiga sembara adalah segitiga yang sisi-sisinya tidak ada yang sama panjang. Bisa dilihat ada segitiga DEF itu panjangnya tidak sama. Nah, tadi pengelompokan segitiga berdasarkan sisinya. Sekarang pengelompokan segitiga berdasarkan sudutnya. Yang pertama yaitu segitiga lancip. Segitiga lancip yaitu segitiga yang sudutnya memiliki sudut lancip. Sudut lancip ini kurang dari 90 derajat. Yang kedua ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku yaitu segitiga yang salah satu sudutnya besarnya yaitu 90 derajat. Yang ketiga ada segitiga tumpul. Segitiga tumpul yaitu segitiga yang salah satu sudutnya besarnya lebih dari 90 derajat namun kurang dari 180 derajat. Sampai sini apakah paham semuanya? Lalu yang selanjutnya ada macam-macam segi empat. Yang pertama ada trapesium. Ciri-ciri trapesium siapa yang mau membacanya? Ya, siap. Jadi trapesium itu juga memiliki 4 sisi, 4 sudut dan 4 titik sudut, dan memiliki 2 sisi sejajar atau sepasang sisi yang berhadapan yang sejajar. Lalu yang kedua ada jajar bidang. Ciri-cirinya memiliki 4 sisi, 4 sudut dan 4 titik sudut, dan memiliki 2 pasang sisi sejajar. Di sini sisi sejajar itu ini sama ini dan ini sama ini ya anak-anak. Yang ketiga ada belah ketupat. Ciri-cirinya memiliki 4 titik sudut dan 4 sisi sama panjang. Jadi sisinya itu sama panjang. Dan memiliki 2 pasang sudut berhadapan sama besar. Memiliki 2 pasang sisi yang sejajar. Yang keempat ada persegi panjang. Ciri-cirinya memiliki 4 sisi, 4 sudut dan 4 titik sudut. Dan memiliki 2 pasang sisi sejajar sama besar. Yang kelima ada persegi. Persegi memiliki 4 sisi, 4 sudut dan 4 titik sudut dan memiliki 2 pasang sisi yang sejajar. Yang terakhir ada segi 4 sembarang. Ciri-cirinya sama yaitu memiliki 4 sisi, 4 sudut dan 4 titik sudut, namun tidak terdapat pasangan sisi yang sama panjang. Nah, Ibu ada media untuk kalian bisa paham mengenai ciri-ciri bangun segitiga dan segi empat. Ada yang mau maju? 3 orang. Saya contohkan ya. Ini ada ciri-ciri memiliki 4 sisi dan 4 sudut, memiliki 2 pasang sisi sejajar, sisi yang berhadapan sama besar dan setiap sudutnya 90 derajat. Itu merupakan ciri-ciri persegi panjang. Ini ciri-cirinya memiliki 4 sisi dan 4 sudut, memiliki 2 pasang sisi sejajar sama panjang, setiap sudutnya 90 derajat. Ini merupakan ciri-ciri dari persegi. Ciri-cirinya memiliki 2 sisi dan 2 sudut, jumlah seluruh sudutnya 180 derajat. Itu ciri-ciri dari sisi. Terus sisi yang pertama itu memiliki 4 sisi dan 4 sudut, memiliki 2 pasang sisi sejajar, memiliki 2 garis diagonal berpotongan, atau memiliki 2 pasang sudut berhadapan sama besar. Itu merupakan ciri dari kelas kata. Nah, benar semuanya ya anak-anak? Ya. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Nah, karena kalian sudah benar, kalian dikasih dia. Kasih B.
Sudutnya. Juga sama apa ini? Sembarang yang terakhir. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, masing-masing perwakilan kelompok bisa maju ke depan ya. Jadi kalau ada kosong segitiga menurut sisinya, pertama segitiga sama sisi memiliki 2 sisi sama ganda, kedua segitiga sama kaki memiliki 2 sisi sama ganda, ketiga segitiga sembarang memiliki 0 sisi sama ganda. Kemudian selanjutnya ada macam-macam segitiga bentuknya. Yang pertama ada segitiga lancip, salah satu sudutnya kurang dari 90 derajat. Kemudian yang kedua ada segitiga ukur, satu sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Kemudian yang terakhir ada segitiga siku-siku, satu sudutnya sama dengan 90 derajat. Yang ketiga macam-macam segitiga beserta sisinya. Nama umum yang pertama sisi panjang memiliki 4 sisi dan sudut memiliki 2 pasang sisi saja. Jejak ganda memiliki 4 sisi dan 4 sudut memiliki 2 pasang sisi saja. Yang terakhir pada siung memiliki 4 sisi dan 4 sudut memiliki 2 pasang sisi saja dan memiliki sepasang sisi saja. Ya, benar semuanya ya anak-anak. Benar. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Dikasih apa itu? Wow. Nah, tadi kalian sudah belajar mengenai ciri-ciri dari segitiga dan segi empat ya. Apakah ada yang masih kurang paham? Nah, tadi segitiga itu dibedakan menjadi 2, yaitu menurut panjang sisi dan menurut ukuran sudut. Menurut panjang sisi, segitiga dibedakan menjadi apa saja? Segitiga sembarang sama kaki sama sisi. Lalu menurut ukuran sudut, segitiganya dibedakan menjadi apa saja? Ya. Lalu selanjutnya ada segi empat. Macam-macam segi empat yaitu apa saja? Jajar beda, ketupat, persegi panjang, persegi, segi empat sembarang. Nah, karena anak-anak semuanya sudah paham semuanya, maka ibu akan membagikan soal evaluasi pada kalian. Ya Bu, dikerjakan secara individu ya. Apakah ada yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan? Tidak. Sudah, Bu. Apakah sudah semuanya? Sudah. Dikumpulkan ya. Nah, setelah ibu koreksi, ternyata nilai kalian di atas KKTP semuanya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada kajian ini, kita tadi telah mempelajari tentang apa saja anak-anak? Ya, ciri-ciri bangun datar, segitiga dan segi empat. Nanti sampai rumah jangan lupa untuk belajar lagi ya anak-anak mengenai apa yang kita pelajari hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai komposisi atau menyusun bangun datar. Sebelum kita menutup pembelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Ya. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran hari ini,
lihat salah